Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi kitab tafsir, At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj, karya Wahbah Az-Zuhaili. Siapa itu Wahbah Az-Zuhaili? Wahbah Az-Zuhaili ini merupakan seorang ulama kontemporer yang berasal dari Damaskus, Syria. Oke, nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Jadi nama ayahnya itu Mustafa Az-Zuhaili ya. Wahbah Az-Zuhaili ini lahir pada tahun 1932 Masehi dan wafat pada tahun 2015, berarti baru 5 tahun kemarin ya. Jadi kalau kita hitung, beliau ini wafat di usia 73 tahun. Kemudian bagaimana perjalanan intelektual beliau? Kalau kita melihat perjalanan intelektual beliau memulai belajar ilmu pengetahuan agama itu memang sudah sejak kecilnya ya. Jadi langsung dibimbing oleh ayahnya, yakni Mustafa Az-Zuhaili. Nah, Wahbah Az-Zuhaili setelah usia 7 tahun, beliau ini masuk ya di sekolah formal, yakni sekolah ibtidaiyah di kampungnya selesai pada tahun 1946. Kemudian setelah beliau menyelesaikan sekolah dasarnya, kemudian beliau lanjut ke sekolah menengah ya, karena mungkin dulu itu tidak seperti sekarang ya, misalnya kita di Indonesia ya, ada menengah pertama, ada menengah atas. Kalau kita melihat perjalanan intelektual mufasir-mufasir kita sebelumnya, seperti Aisyah Abdurrahman bintu Syati, kemudian juga Said Qutb fi Zilalil Quran, kemudian juga Muhammad Thahir Ibnu Ashur, itu juga mereka habis sekolah menengah, setelah itu ke perguruan tinggi ya. Sama halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili pun setelah menyelesaikan ibtidaiyahnya, kemudian masuk ke jenjang pendidikan menengah yang hampir 6 tahun, kemudian beliau mampu menyelesaikan, dan setelah itu baru beliau masuk ke jenjang perguruan tinggi. Oke, masih riwayat pendidikan beliau ya. Kalau kita melihat riwayat pendidikan beliau ini menyelesaikan sampai gelar doktornya ya. Beliau mengambil S1 di 2 kampus ya, yakni di Universitas Damaskus dan di Universitas Al-Azhar. Di Universitas Al-Azhar mengambil jurusan pendidikan Islam, sementara di Universitas Damaskus beliau mengambil jurusan syariah ya. Oke, setelah beliau menyelesaikan gelar sarjananya, beliau melanjutkan program masternya di Universitas Al-Azhar, dan beliau berhasil menyelesaikan pada tahun 1959 Masehi. Setelah itu beliau melanjutkan doktornya dan menyelesaikan pada tahun 1963 Masehi. Oke, kalau kita melihat kondisi sosiohistoris Wahbah Az-Zuhaili ini, Wahbah Az-Zuhaili ini memang dibesarkan di lingkungan madhab Hanafi. Hanya saja memang meskipun beliau dibesarkan di lingkungan madhab Hanafi, tetapi beliau ini tidak fanatik terhadap madhab Hanafi ya. Beliau bersikap netral dan menghargai pendapat madhab-madhab yang lain. Nanti kita bisa lihat bagaimana ketika beliau menafsirkan ayat-ayat ahkam di dalam karyanya, yakni Tafsir Al-Munir. Selanjutnya adalah karya-karya Wahbah Az-Zuhaili. Kalau kita melihat karya-karya beliau, ini memang sangat banyak sekali ya. Ada 133 dalam bentuk buku. Sementara kalau dicampur dengan risalah-risalah kecil, itu ada 500 ya, ada 500 karya beliau, sangat banyak sekali. Oke, karya-karya beliau ini memang
mengkaji dari berbagai bidang ya. Hanya saja memang karya beliau ini didominasi oleh kajian fikih dan kajian tafsir. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa beliau ini memang di samping dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang fikih, beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli di bidang tafsir. Oke, di sini saya hanya menyebutkan 10 karya saja ya. Yang pertama adalah Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Ini ada 9 jilid ya. Dan ini merupakan karya monumentalnya di bidang fikih. Kemudian ada juga Usul Fiqh Al-Islami, ada Al-Wasit fi Usulil Fiqh, ada Al-Fiqh Al-Islami fi Usulubil Jadid, ada Fiqhul Mawaris fi Syariah Al-Islamiyah, ada juga Al-Asas wal Masadir Al-Ijtihad Al-Mushtarikah baina Sunnah wa Syiah, ada juga Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Ini yang kita kaji saat ini ya. Kemudian ada juga Tafsir Al-Wajiz. Ini juga Tafsir Al-Wajiz juga dari juz 1 sampai juz 30 ya. Ada dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Hanya saja memang bedanya, kalau Tafsir Al-Munir ini untuk kalangan atas, artinya untuk para pegiat kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Sementara untuk Tafsir Al-Wajiz ini untuk kalangan menengah. Nah, untuk kalangan masyarakat umum, beliau juga memiliki kitab tafsir, yakni Tafsir Al-Wasit, hanya dalam bentuk 3 jilid saja. Selanjutnya, bagaimana identifikasi fisiologis kitab Tafsir Al-Munir? Kitab Tafsir Al-Munir ini merupakan karya monumental beliau di bidang tafsir. Kalau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh itu karya monumental beliau di bidang fikih. Kitab Tafsir Al-Munir ini ditulis setelah Wahbah Az-Zuhaili menyelesaikan 2 karyanya yang sangat komprehensif ya, yakni Usulul Fiqh Al-Islami dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Selain itu juga kitab tafsir ini itu ditulis setelah Wahbah Az-Zuhaili menjalani masa mengajarnya di perguruan tinggi selama kurang lebih 30 tahun. Kemudian kapan kitab tafsir ini ditulis? Kitab tafsir ini ditulis itu kurang lebih selama 16 tahun, yakni dari tahun 1975 Masehi sampai tahun 1991 Masehi. Kitab tafsir ini diterbitkan pertama kali oleh Darul Fikr tahun 1991 yang terdiri dari 16 jilid dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, di mana masing-masing jilid itu ada 2 juz ya. Nah, sementara jilid yang terakhir, karena masing-masing jilid itu ada 2 juz, berarti 15 jilidnya itu kan sudah sampai 30 juz ya. Berarti untuk jilid yang terakhir itu berisikan fihris, semacam indeks ya, yang disusun secara alfabet. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi Wahbah Az-Zuhaili menulis sebuah kitab tafsir? Di dalam muqaddimahnya beliau jelaskan bahwa tujuan beliau menafsirkan Al-Quran itu adalah ribtul muslim bi kitabillahi azza wa jalla ribtan ilmiyan wathiqan. Jadi beliau ingin menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan kitab sucinya. Kenapa demikian? Lianna Al-Quran Al-Karim huwa dusturul hayah al-bashariyah al-amah wal-khassah. Karena menurut beliau, Al-Quran Al-Karim ini merupakan sebuah undang-undang atau sebuah konstitusi ya, aturan kehidupan manusia secara umum maupun secara khusus. Oleh sebab itu, beliau menyampaikan bahwa beliau tidak hanya membatasi penjelasannya ada bayanil ahkam al-fiqhiyah lil masail bil ma'na ad-dayiq al-ma'ruf 'inda al-fuqaha. Beliau tidak hanya membatasi penjelasannya hanya pada aspek hukum fikih saja, sebagaimana yang dilakukan ya oleh
fuqaha, oleh orang-orang yang ahli di bidang fikih, wa innama aradtu idah al-ahkam al-mustanbatah min ayil Qur'an al-Karim bil ma'na al-'am. Tetapi beliau menginginkan menjelaskan hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, mencakup apa saja? Al-aqidah, aqidah, wal akhlaq, akhlaq, wal manhaj, was suluk, perilaku ya, wad dusturul am, wal fawaid. Jadi beliau juga menjelaskan apa faedah yang dapat dipetik ya dari ayat Al-Quran tersebut, baik itu tasrihan secara gamblang ayat tersebut atau secara tersirat. Oke, itu tujuan beliau menulis sebuah kitab tafsir. Dan beliau juga di muqaddimahnya menyampaikan bahwa apa yang beliau tulis di dalam kitab tafsir ini itu muta'athiran bi ayyi naz'ah mu'ayyanah. Jadi beliau ini, semua yang beliau tulis di dalam kitab tafsir ini itu tidak dipengaruhi oleh tendensi tertentu, atau madhab muhaddad, ataupun tidak dipengaruhi oleh madhab tertentu, atau irthin i'tiqadiyin sabiq, atau tidak dipengaruhi oleh keyakinan lama ya, karena memang beliau berusaha untuk seobjektif mungkin ya. Kata beliau, walakin yanbaghi al-bu'du an istikhdami ayatil Qur'an li ta'yidi ba'd al-ara' al-madhhabiyyah. Jadi seharusnya kita ini menjauhi ya, artinya tidak menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan madhab ya, pandangan-pandangan atau pendapat madhab tertentu, atau juga tidak menguatkan pandangan kelompok tertentu, awit ta'assuf fi ta'wil li ta'yidi nadhariyah ilmiyah qadimah atau hadithah, atau juga tidak gegabah di dalam mentakwilkan Al-Quran untuk menguatkan pandangan-pandangan ilmiahnya ya, atau yang dikenal dengan tafsir sains ya. Karena menurut beliau, walaysa huwa kitabu ulum atau ma'arif kauniyah kal falak. Beliau menyampaikan bahwa Al-Quran ini bukanlah merupakan kitab ilmu pengetahuan, artinya kitab sains ya, seperti falak, ilmu ruang angkasa, watib, ilmu kedokteran, warriyadiyat, wanahwiha, dan ilmu matematika ataupun selainnya. Baik, saya berikan contoh penafsiran bagaimana ketika Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kita coba lihat, di sini saya berikan contoh surah Al-Qiyamah ya. Beliau ketika hendak menafsirkan Al-Quran, beliau kelompokkan ayat terlebih dahulu yang temanya sama ya. Kemudian beliau berikan judul ya. Setelah beliau kelompokkan ayatnya, kemudian beliau berikan judul. Kalau ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, dan seterusnya ya. Nah, beliau di situ memberikan judul hirsun nabi ala hifdzil Qur'an wa halan nas fil akhirah. Semangat Nabi di dalam menghafalkan Al-Quran dan bagaimana keadaan manusia di akhirat. Jadi ayat ini dari ayat 16 sampai 25 itu beliau berikan judul hirsun nabi wa halan nas ya. Oke, setelah itu beliau sampaikan al-qiraat. Jadi apa kata-kata yang memang terjadi ragam bacaan itu beliau sampaikan di situ di sub pembahasan al-qiraat. Kemudian beliau juga memberikan sub bahasan al-i'rab. Jadi sistematikanya seperti itu ya, al-i'rab. Kalau kalian ingin melihat aspek i'rabnya, itu lihat di sub pembahasan i'rab. Misalnya, karena di sini kan surah Al-Qiyamah surah 16 ayat 16 sampai 25 ya. Misalnya wa kalimatu wujuh mubtada, kan ada wujuh yawma idzin nadhirah begitu ya. Nah, wujuh di situ posisinya itu menjadi mubtada.
wa nadhirah khabaru wujuh. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, sub pembahasan selanjutnya itu beliau berikan pembahasan al-balaghah. Jadi aspek balaghah dari ayat-ayat yang sedang beliau kaji. Misalnya, wujuhu yawma idzin majazun mursal fi ra'yi Zamakhsyari. Jadi beliau juga merujuk kitab Zamakhsyari ya. Wujuhu yawma idzin ini menunjukkan majaz mursal. Artinya itlaqul juz'i wa iradatil kulli. Jadi apa yang disampaikan itu sebagian ya, menyebutkan sebagian, tetapi yang dikehendaki adalah makna keseluruhan. Kan wujuh yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah orang-orang mukmin itu berseri-seri. Nah, di situ kan hanya menyebutkan wujuh. Wujuh itu kan bagian dari anggota tubuh manusia. Tetapi yang dikehendaki adalah keadaan manusia, orang-orang mukmin, tidak hanya wajahnya saja ya, tetapi anggota tubuh secara keseluruhan. Jadi itlaqul juz'i wa iradatil kulli, menyebutkan sebagian tetapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Yang disebutkan hanya wujuh yang berseri-seri, tetapi yang dikehendaki maksudnya adalah keadaan orang-orang mukmin secara keseluruhan, anggota tubuhnya ya, itu memang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kenapa di situ menyebutkan wujuh sebagai mewakili keadaan mereka? Karena kan apa yang terjadi dalam diri kita itu biasanya sudah tergambar dalam wajah ya. Kalau orang sedih nanti wajahnya muram, kalau orang senang wajahnya berseri-seri dan lain sebagainya. Baik, setelah beliau menjelaskan tadi ya, al-qiraat, al-i'rab, al-balaghah, kemudian mufradat al-lughawiyah. Setelah itu beliau menjelaskan sababun nuzul. Jadi apa sebab turunnya ayat ini? Nah, di situ beliau sampaikan nuzulul ayat 16 ya, ayat yang ke-16. Karena memang tidak semua ayat ada sabab nuzulnya ya. Jadi di sini beliau hanya menampilkan sabab nuzulnya ayat yang 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, akhraja al-Bukhari. Beliau juga di samping bil ra'yi juga bil ma'thur ya. Akhraja al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad an Ibn Abbas qala kana Rasulullah idza anzala al-wahy yuharrik bihi lisanuhu yuridu an yahfizahu fa anzalallah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Ahmad dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika wahyu turun, beliau itu menggerakkan lisannya ya. Beliau mengharapkan, menginginkan agar segera menghafalnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kau gerak-gerakkan lisanmu, begitu ya. Oke, setelah menjelaskan sababun nuzul, beliau menjelaskan al-munasabah. Jadi apa hubungan ayat yang beliau sedang jelaskan dengan ayat sebelumnya. Setelah itu menjelaskan at-tafsir wal bayan, penafsiran dan penjelasan ya. Nah, di sini di at-tafsir wal bayan, beliau itu menjelaskan penafsiran ayat yang sedang beliau kaji secara rinci, secara panjang lebar ya. Tetapi saya di sini hanya mengambil sedikit saja ya, untuk memberikan gambaran bagaimana ketika beliau menafsirkan at-tafsir wal bayan. Oke, ketika beliau menafsirkan wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, beliau disampaikan bahwa ay wujuhul mu'min fil jannah hasanah ya. Jadi wajahnya orang-orang mukmin di surga itu sangatlah bagus, masrurah ya, bahagia dan lain sebagainya ya. Kemudian beliau sampaikan bahwa qala al-Azhari an Mujahid alladhi fassara an-nadhra ya bil intizar. Jadi Mujahid itu memahami kata nadhirah di situ itu al-intizar, yakni menunggu. Qad akhta'a Mujahid, kata beliau bahwa pernyataan Mujahid ini penafsiran Mujahid, nadhara dipahami menunggu itu merupakan hal yang tidak dibenarkan. Ya, karena kan ketika nadhara ila itu menunjukkan kata melihat, bukan menunggu.
Kata beliau, fa inna qaulal qail nazartu ila fulanin. Ya, kalau nazartu ila itu ya yang dipahami adalah melihat ya, melihat dengan mata kepala. Faida aradu al-intizar, kalau menghendaki al-intizar, menunggu, itu ya bunyinya nazartuhu, saya menunggu, bukan nazara ila. Jadi ketika dimutaaddikan dengan kata ila ya, nazartu ila, nazara ila, itu menunjukkan melihat. Sementara kalau ingin menyampaikan saya menunggu ya nazartu, tidak. Bukan nazartu ila, begitu ya. Jadi menurut menurut Wahb Az-Zuhaili, yang dipahami nazirah di situ adalah melihat dengan mata kepala, bukan menunggu. Ini menunjukkan bahwa aliran beliau ini adalah sunni ya. Kemudian kalau kita melihat ya contoh bagaimana ketika beliau menyampaikan penafsiran, beliau ini memang untuk metode itu metodenya tahlili ya, tetapi tahlilinya di sini semi tematik ya. Kenapa dikatakan semi tematik? Karena memang beliau memberikan judul ya, yang tadi itu ya, hirsun nabi, jadi semangat nabi di dalam menghafalkan Al-Quran dan bagaimana keadaan manusia di akhirat. Jadi diberikan judul sebagaimana tematik ya. Tapi di sini semi karena memang tidak tematik murni. Jadi metodenya tahlili semi tematik. Nah, setelah menjelaskan at-tafsir wal bayan, nanti beliau menjelaskan al-fiqh ya, al-fiqhnya. Baik, yang terakhir beliau itu membahas tentang fiqhul hayah awil ahkam, fikih kehidupan ya atau hukum-hukum. Oke. Beliau sampaikan dalat al-ayah ala ma ya'ti, bahwa ayat ini itu menunjukkan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa Allah menjamin kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad, itu 3 hal di dalam menjaga Al-Quran selama-lamanya. Yang pertama adalah mengumpulkan di dadanya ya, itu sudah menjadi jaminan ya. Kemudian yang kedua adalah membacanya. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkannya, begitu. Kemudian fiqhul hayah yang kedua adalah bahwa tergesa-gesa itu merupakan hal yang mazmum, yang tidak baik ya secara mutlak, meskipun itu dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan bahwa sebab-sebab pengingkaran orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat adalah thubutu ru'yatil mu'minin. Jadi ayat ini itu menunjukkan, membuktikan bahwa orang-orang mukmin itu nanti di akhirat itu akan melihat Allah. Kemudian yang kelima, fiqhul hayah yang kelima adalah takunu wujuhul kuffar al-fujjar yaumal qiyamah. Jadi menggambarkan bagaimana wajah orang-orang kafir ya, wajahnya mereka itu suram, sedih, masam dan lain-lain. Nah, ini saya berikan kesimpulan bahwa metode yang beliau sampaikan itu adalah metode maudu'i, semi tematik ya, dengan beliau memberikan tema, subtema dan lain sebagainya. Kemudian sumbernya beliau menggunakan birra'yi dan bil ma'thur, tetapi memang didominasi oleh birra'yi ya. Kemudian beliau merujuk pada kitab-kitab tafsir, baik tafsir kontemporer maupun tafsir klasik ya. Salah satu yang tadi kita lihat itu beliau mengutip penafsirannya Az-Zamakhsyari, berarti tafsir Al-Kasyaf. Kemudian kalau kita melihat teologi beliau itu alirannya sunni ya, tetapi sunninya itu tidak kemudian fanatik ya, karena kan di situ beliau tidak menghujat pendapat di luar sunni ya. Kemudian kalau kita melihat mazhab fikihnya, beliau ini seorang sebetulnya kalau beliau sendiri itu mazhab fikihnya Hanafi, tetapi kalau beliau menafsirkan ayat-ayat ahkam itu beliau tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap Hanafinya, bahkan beliau itu seringkali mengunggulkan pendapat di luar mazhab Hanafi. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk lebih detailnya kita diskusi melalui via Zoom. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.